Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Boyka Aldi Satria. Saya dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran. Di sini tugas saya sebagai editor video. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrian. Saya di sini sebagai editor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qurratul Hasina. Saya dari anggota kelompok 2 dan tugas saya adalah sebagai penyusun makalah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anggia Yuleni Putri dari kelas akuntansi malam 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kinanti Rahmadani. Saya merupakan anggota dari kelompok 2 Manajemen Pemasaran. Hai guys, saya Leonardo Carilo, NIM saya 1962280. Dan perkenalkan, nama saya Raja Dela Putri Sinta. NIM saya 19622163 dan saya dari akuntansi malam 3. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi di MK Manajemen Pemasaran yang berjudul Pengembangan Strategi dan Rencana Pemasaran. Jadi, saya akan menjelaskan tentang apa itu perencanaan strategis dan pengertian korporat dan divisi bagi perusahaan. Kalian tahu nggak sih apa itu perencanaan strategis? Nah, perencanaan strategis ini adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan atau organisasi untuk menentukan strategi serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya agar tercapainya strategi ini. Korporat atau korporasi yang biasanya kita sebut dengan perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan terjadinya semua faktor produksi di sini. Setiap perusahaan ada yang terdaftar di pemerintah dan ada juga yang tidak terdaftar di pemerintah. Nah, bagi perusahaan yang terdaftar di pemerintah, mereka mempunyai badan usaha di perusahaannya. Sedangkan divisi atau divisi bisnis adalah salah satu bagian di mana bisnis, perusahaan, atau organisasi itu dibagi. Nah, saya akan masuk yang pertama adalah perencanaan strategis korporat dan divisi. Perusahaan-perusahaan korporasi atau perusahaan-perusahaan divisi perlu menetapkan perencanaan strategis yang handal agar perusahaan tersebut berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan gitu. Nah, jadi perencanaan ini terbagi menjadi 4 dan saya akan menjelaskan 2 dari 4 ini dan nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama adalah menetapkan misi korporat atau perusahaan. Nah, misi ini adalah misi yang baik dan misi ini terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah memfokuskan diri pada jumlah tujuan yang terbatas. Yang kedua, pernyataan misi menekankan kebijakan dan nilai utama perusahaan. Ketiga, pernyataan misi mendefinisikan bidang kompetitif utama tempat perusahaan akan beroperasi. Keempat, pernyataan misi mengambil pandangan jangka panjang. Dan yang kelima, pernyataan misi itu mempunyai baiklah pendek, mudah diingat, dan mempunyai arti. Yang kedua, menetapkan unit usaha strategis. Semakin berkembang dan membesarnya perusahaan, maka membentuklah unit usaha yang strategis mutlak diperlukan. Karena ini tuh sangat penting bagi perusahaan, karena agar terjaganya keseimbangan perusahaan. Di setiap ekonomi tuh perusahaan tahu harus bagaimana dan harus seperti apa. Nah, setiap SBU mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama merupakan kelompok usaha terkait yang terpisah dari bagian usaha. Yang kedua, memiliki kelompok persaing tersendiri. Dan yang ketiga, memiliki manajer yang bertanggung jawab dalam perencanaan strategis dan kinerja laba serta pengendaliannya. Nah, ketika kita membahas tentang unit bisnis strategis, nah kita juga
akan menyinggung tentang definisi pasar sasaran dan definisi pasar strategis. Nah, kalian tahu nggak sih apa bedanya coba antara dua itu? Kalau beda di antara keduanya adalah bahwa definisi pasar sasaran cenderung berfokus pada penjualan produk dan jasa ke pasar yang ada. Seperti Pepsi yang melihat persaingannya adalah perusahaan memproduksi minuman cola. Nah, sedangkan dalam definisi pasar strategis juga berfokus perusahaan Pepsi itu melihat pesaing mereka adalah segala perusahaan yang memproduksi minuman pelepas dahaga seperti jus buah, teh segar, atau soft drink lainnya. Sebenarnya tujuan dari mendefinisikan unit bisnis strategis perusahaan ini adalah mengembangkan strategi terpisah dan membentuk pandangan yang tepat. Nah, manajer harusnya tahu bahwa tujuan bisnis mereka bukan hanya untuk pencetak laba di masa lalu, namun pencetak laba di masa yang akan datang. Nah, yang ketiga dan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Makasih. Baik, poin ketiga untuk perencanaan strategis korporat dan divisi itu adanya mengalokasikan sumber daya untuk tiap SBU. Yang dimaksud dengan sumber daya di sini adalah sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber dana, serta perangkat-perangkat lain yang berkaitan langsung dengan SBU, sehingga SBU tersebut dapat survive serta memberikan kontribusi untuk tiap usaha yang dilakukan. Siapa pelaku yang mengalokasikan sumber daya tersebut? Manajer. Manajer harus dapat mengalokasikan sumber daya tersebut untuk tiap SBU. Oke, yang keempat itu adanya menilai peluang pertumbuhan. Apa-apa aja sih yang meliputi penilaian peluang pertumbuhan tersebut? Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu perencanaan bisnis baru. Yang kedua itu ada penyusutan, serta yang terakhir itu adanya penghapusan bisnis lama. Serta apa-apa aja sih yang dikategorikan dalam peluang pertumbuhan? Di sini ada 4 ya guys ya. Kita akan bahas satu persatu. Kita akan bahas yang pertama yaitu peningkatan pertumbuhan secara intensif. Tindakan pertama yang harus dilakukan oleh manajemen korporat adalah meninjau peluang serta meningkatkan bisnis yang ada. Dengan cara apa? Dengan cara mempertimbangkan apakah perusahaan tetap mendapatkan lebih banyak pangsa pasar dengan produk lama mereka dan menggunakan strategi penetrasi pasar. Langkah selanjutnya yaitu perusahaan membahas apakah mereka mampu mengembangkan pasar baru bagi produk lama mereka dalam strategi pengembangan pasar. Setelah itu, perusahaan meninjau apakah produk baru yang mereka ciptakan disukai oleh pasar dengan menggunakan strategi pengembangan produk. Lalu, perusahaan mengembangkan produk baru di pasar dalam strategi diversifikasi. Poin kedua yaitu pertumbuhan integratif. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan integratif? Pertumbuhan integratif itu di mana sebuah bisnis dapat mengembangkan penjualan serta labanya melalui integrasi ke depan, ke belakang, horizontal di dalam industrinya. Poin ketiga adanya pertumbuhan diversifikasi. Di dalam poin ini terdapat 2 tipe diversifikasi. Yang pertama itu perusahaan dapat memilih strategi konsentris dan mencari produk baru menggunakan teknologi. Yang kedua itu perusahaan menggunakan strategi horizontal untuk mencari produk baru yang diminati oleh pelanggan dengan tidak berhubungan dengan teknologi. Poin terakhir atau poin keempat yaitu menyusutkan atau mendivestasikan bisnis lama. Bisnis yang lemah memerlukan jumlah konsentrasi manajerial yang cukup besar. Perusahaan harus secara seksama mengurangi, memanen, ataupun mendivestasikan bisnis lama yang sudah lamban guna melepaskan sumber daya serta mengurangi biaya-biaya dalam jumlah yang besar. Di sini saya ingin menjelaskan yaitu 6 macam strategi bisnis yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah perhatikan kualitas. Perhatikan kualitas itu mencakup besar. Contoh di dalam makanan, kita lihat kemasannya bagus nggak sih di kemasnya gitu, kita lihat enak nggak sih dipandang, itu kualitas. Jadi ketika kita menarik daya perhatian
pembeli ataupun customer. Dengan contoh kalau dalam contoh kayak misalkan kita ada jual makanan terus kita pajangan itu kita taruh dalam kacanya itu harus dielap, itu menghasilkan kualitas gitu, bening bersih gini, itu kualitas. Oke. Yang kedua itu adalah kenali target di pasar. Kenali target di pasar gimana sih yang dimaksud? Kenalinya gini, kita harus mengetahui dunia persaingan di pasar, teman-teman. Ya, itu contohnya dia jual makanan, kita harus kita jadi pembeli gitu, kita beli punya dia, kita rasain apa sih rasanya, apa aja sih resepnya, gini-gini. Akhirnya kita cari tahu sendiri dan kita mengenali dunia pasar. Itu yang disebut dengan persaingan juga. Oke. Yang ketiga itu adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu gimana? Kreativitas itu banyak teman-teman, banyak. Ini contoh dari saya, itu contoh. Kita lagi berjualan. Kreativitas itu gini, kita taruh pajangan, taruh ini untuk menarik daya perhatian gitu. Itu kreativitas gitu. Kita bisa mencangkup berbagai hal gitu. Contohnya kita jualan tisu, biasanya pakai mungkin nice gitu ya. Tapi kita ganti mungkin dengan hal-hal yang lebih keren gitu, tisunya kita bentuk jadi sesuatu gitu. Itu menarik daya perhatian, itu kreativitas. Nah, terus yang keempat itu adalah promosi efektif. Promosi efektif itu benar-benar perlu banget. Gimana sih perlunya? Contoh, saya ingin berjualan, saya ingin memasarkan produk saya. Itu saya membutuhkan promosi efektif melalui Instagram, melalui media sosial lainnya, melalui promosi dengan teman-teman, memberikan promo-promo, seperti itu teman-teman. Yang kelima itu adalah manfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi ini dia paling penting, senjata utama kita untuk memperkenalkan ke banyak semua orang dan mencakup medsos ke media sosial, itu orang semua bisa lihat. Tinggal promosi kita aja yang harus gimana. Makanya manfaatin teknologi. Contoh kita menggunakan Facebook, Instagram, WhatsApp, status, banyak. Kita bisa gunain berbagai macam hal itu. Apa yang lagi tren sekarang, kita pasarkan produk-produk kita di situ. Misalkan kita jual makanan, beli 1 gratis 3. Wow, pasti orang tertarik dengan kata-kata itu. Itu juga termasuk kreativitas yang tadi ya. Yang keenam terakhir adalah manajemen bisnis. Ini paling penting, senjata utama dari semuanya adalah manajemen bisnis. Ketika manajemen bisnis ini kita jalankan, di sini kita mencangkup ada soal uang, ini kita sudah menyusun strategi kita menyusun strategi kita untuk memasarkan apa yang kita sasarkan, apa yang ingin kita lakukan. Makanya betapa pentingnya manajemen bisnis itu. Sekian aja teman-teman dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa pakai masker.